ingin mengabdi di masyarakat, ya, khususnya di wilayah Pegunungan Bromo, Tengger. Sebagai putra daerah kan kita terpanggil juga untuk berkontribusi kepada umat yang memang secara teknis butuh manfaat kita. Respon pertama kali ya tidak langsung diterima, walaupun saya orang sini masih ada kecurigaan ya. Karena ada beberapa pola ya, metode teman-teman yang menurut masyarakat sini bertentangan dengan pola lama mereka yang memang sudah menyatu dengan kultur. Jadi ada beberapa gerakan dan dianggap awalnya saya akan membawa pola yang seperti itu. Ternyata setelah ditahu bahwa pendekatannya tidak seperti itu, ya itu lambat laun bisa diterima. Sukanya, kalau sukanya apa ya? Ya karena panggilan dakwah ini kan perintah Nabi, ya, dan kita ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaannya Nabi. Kita mau mengukir jalannya para Nabi, tabiin, salafus soleh ya, dengan cara seperti ini. Ya itu sukanya, sehingga apapun tantangannya maju terus, ya, pantang mundur. Dukanya, saya tidak melihat itu sebagai duka, tapi lebih kepada peluangnya. Ya, keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kemudian fitnah dari eksternal. Itu yang memang, karena apa yang kita rintis ini kan tidak semua orang suka. Pertama, secara geografis kita ini kan berada di lereng Bumi Tengger yang memang historinya masyarakatnya adalah masyarakat Hindu. Jadi agama asal di sini itu Hindu. Kemudian Islam, baru terakhir itu Kristen. Nah, kalau Hindu dengan Islam, kita ini selama ini tidak pernah ada persoalan. Kita orang Islam juga ya mungkin tidak pernah mengajak orang Hindu untuk berislam. Tapi ada orang Hindu yang datang kepada kita untuk minta diajari Islam sampai kemudian dia bersahadat. Bahkan ada yang sudah nikah karena dia dulu nikahnya Hindu dan kemudian dia kenal Islam dan mau masuk Islam, maka nikahnya pun mau diperbaharui. Jadi kalau Hindu dengan Islam ya insya Allah sejauh ini kita berdampingan, karena memang ada di antara kita itu pemeluk Islam dan pemeluk Hindu itu bersaudara, ada ikatan kerabat. Nah, untuk Kristen ini memang ya agama asli orang sini tidak ada yang Kristen. Kalau Kristen itu rata-rata mereka yang datang dan membawa ideologi Kristen, dan mereka datang kan pasti punya misi. Nah, kalau dilihat kita ini lemah, entah lemah secara akidah, secara pemahaman Islam, kemudian secara ekonomi, itu menjadi sasaran mereka untuk didekati dan kemudian dibujuk, bahkan bisa sampai dikristenkan. Makanya hadirnya para dai mubalik itu harapannya bisa memperkuat kegiatan-kegiatan, entah itu ya secara kultural agama Islam atau memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah porsinya itu sudah kayak sholat 5 waktu, itu kan
memang porsi yang sudah wajib dikerjakan. Nah, kultural itu di sini seperti pengajian umum, kemudian kegiatan-kegiatan kayak sholawatan, hadroan, itu dampaknya luar biasa. Dengan adanya itu, orang-orang yang datang ke sini punya misi untuk menyebarkan agamanya tadi itu, akhirnya lambat laun mereka karena melihat tidak ada peluang, sedikit demi sedikit redup dengan sendirinya, bahkan mereka bisa mundur. Asyhadu anna Muhammadar Ya, sebenarnya dampaknya luar biasa ya. Dampak ke personilnya itu ya sebagian ya, walaupun tidak semua ya, karena berdakwah itu kan tidak 100% kita mau mengajak orang langsung sadar kan tidak mungkin. Semua kan tahap untuk mencari hidayah. Tapi kemajuannya alhamdulillah luar biasa. Yang awalnya ibu-ibu kalau biasanya berhijab hanya ketika ke majelis taklim ya, ketika sudah terbina dengan baik ya, sudah masuk syariat Islam, akhirnya kemana-mana sudah kembali kemana-mana berhijab secara utuh. Yang awalnya mungkin sholatnya itu masih sering bolong, bahkan mungkin tidak sholat ya, terantar pelan-pelan sholatnya 5 waktu. Kalau secara umum ya, kegiatan di sini sudah on the track ya. Kita sudah melaksanakan peran kita masing-masing ya. Tinggal yang perlu diperkuat itu adalah kerjasama dan persatuan sesama umat Islam. Kita ini jangan sampai bersaing menjatuhkan dalam persaingan. Tapi kalau bisa menguatkan, menyatukan dalam persaingan. Ya, fastabiqul khairatnya kita ya menguatkan persamaan ya. Jangan membawa problem yang membuat unsur perpecahan. Kemudian ya untuk umat Islam dimanapun ya kita juga mohon doa dan dukungannya ya. Sama-sama kita berjuang ya, kalau yang memang memiliki kemampuan ilmu ya kita berjuang dengan ilmu kita. Kalau kita yang punya kemampuan finansial ya mari kita berkontribusi perjuangan lewat finansial ya. Artinya kita menangkap semua peluang itu ya, bahwa peluang kebaikan itu tidak hanya bisa diraih oleh orang yang ada tinggal di sini untuk berkontribusi penguatan Islam di Bromo ini, tapi juga terbuka untuk semua yang ada di Nusantara ini.